Selamat malam Sobat Maes semua. Ketemu lagi dengan Maesa di Merinding Hours. Malam ini kita lagi ada di salah satu pemakaman umum daerah Jakarta Barat. Lebih tepatnya Jakarta Barat. Bersama gua sekarang, gua didampingi salah satu pengurus dari areal sini, yaitu Pak Rohmat. Siap. Kita kesini seperti biasa lah, kita mau mencari informasi mengenai hal-hal metafisik yang sering terjadi di areal sini dan hal-hal yang berbau gaib tentunya, yang mungkin bagi sebagian masyarakat masih dianggap tabu atau bahkan menjadi momok yang menakutkan. Nah, jadi Merinding Hours kesini itu untuk mengungkap serta menguak kegaiban yang ada di sini agar tidak menjadi momok yang menakutkan, karena namanya kegaiban itu adalah berdampingan dengan dunia kita. Jadi tidak seharusnya kita harus menakuti juga. Katir itu Pak Rohmat di sini akan saya tanya-tanya nih mengenai selama beliau bekerja di areal sini sebagai pengurus, kira-kira kejadian mistis apa yang pernah Pak Rohmat alami, ya kan, supaya kita langsung dengar langsung nih dari narasumber yang memang sudah lama berada di sini sebagai pengurus. Oke. Sebelum nanti kita eksplor. Siap. Pak Rohmat, kira-kira selama di sini udah berapa lama? Alhamdulillah kurang lebih jalan 6 tahun. Jalan 6 Ya. tahun. Berarti udah cukup lama juga Pak ya? Ya. Udah cukup lama, 6 tahun. Selama 6 tahun dengan mitos-mitos yang berkembang, Ya. karena saya juga ibaratnya juga dengar dari orang dan orang, maka dari itu saya di sini nanya langsung. Menurut Pak Rohmat yang sudah 6 tahun ada di sini, kira-kira hal mistik apa yang pernah Pak Rohmat alami secara real selama mengurus di areal sini? Ya kalau untuk saat ini sih alhamdulillah, walaupun ada gitu, dia tuh nggak pernah ganggu lah kasarnya. Walaupun ada di beberapa titik, ya namanya ini tempatnya ya, pemakaman emang ini tempatnya, ya udah biasa aja gitu. Kalau dibilang temen udah kayak kawan sendiri, tapi beda alam. Ya. Karena udah saking terbiasanya Pak ya. Tuh. Karena udah terbiasa jadi udah nggak terlalu menakutkan lagi guys gitu loh. Terus untuk menurut Pak Rohmat sendiri nih, kira-kira selama 6 tahun di sini dengan areal yang seluas ini, kira-kira di titik-titik mana saja yang menurut Pak Rohmat yang sering gitu, maksudnya sering terjadi hal-hal di luar nalar lah tentunya yang sering Pak Rohmat alami sendiri atau bahkan Pak Rohmat dengar dari teman-teman yang lain. Di sini ada beberapa titik, yang salah satunya adalah di areal di areal waduk. Itu yang sering terjadi di situ. Karena ada beberapa yang udah makam korban dari kalau nggak salah dari tahun 2010 sampai kemarin belum lama sempat kejadian juga. Ada yang baru? Ya belum lama sempat ada kejadian. Tenggelam di situ. Ya kurang lebih kayak gitu kejadiannya. Pada kronologi sih bang awalnya sih berenang-berenangan, kita udah larang, kita lahai, tapi namanya anak-anak kita nggak bisa sedetail mungkin ngejagain tempat itu juga karena areal ini luas juga. Oh jadi ada anak-anak juga Pak? Ya, korban. paling sering anak-anak. Tuh, saya baru tahu nih guys, karena terus terang waduk itu memang saya pernah dengar di areal sini, cuma tidak sampai ke arah sana pada awalnya saya tahu. Memang tujuannya dulu dibuatnya waduk itu buat apa sih? Ya kalau untuk yang saya tahu pribadi itu emang dasar buat apa penumpangan air di warga setempat. Nah, kira-kira Pak Rahmat tahu nggak kedalaman dari waduknya? wah, Itu kira-kira berapa meter dalamnya? kalau yang saya tahu kurang lebih 4-5 meter ke bawah. 4-5 meter. Emang Jadi dasar lumpurnya yang sangat alam. Oke, siap. Jadi masih masuk akal ya guys, kenapa ibaratnya mungkin bagi yang tidak bisa berenang, kalau di situ udah pasti tenggelam karena kedalamannya didengar sendiri 4-5 meter. Itu belum beserta lumpur biasanya. Ya. Karena kalau di waduk itu kalau lumpur biasanya dia turun lagi ke bawah. Gitu loh. Jadi mungkin bagi warga sekitar daerah sini ya hati-hatilah kalau saran saya, karena apalagi 4-5 meter itu udah warning bagi saya. Sebelum dikait-kaitkan dengan hal-hal yang metafisik. Cuman sekarang kan kita nggak bisa juga, karena setiap kejadian itu kalau menurut gua pribadi tidak seharusnya dikaitkan selalu dengan hal-hal gaib gitu, karena kembali lagi sesuai kepercayaan kita sebagai seorang muslim, yang namanya umur itu sudah ditentukan guys gitu. Walaupun dengan proses yang berbeda-beda gitu. Mungkin ada yang tadi mungkin meninggal karena tenggelam dan sebagainya. Cuman karena di sini kita memang untuk menguak sisi gaib dan misterinya, maka nanti hari ini kita akan kuak. Selain itu, kira-kira sosok-sosok apa aja Pak yang selama Pak Rohmat di sini yang pernah tertangkap mata zahir, bahasanya mata zahirnya Pak Rohmat secara langsung, atau bahkan mungkin pernah ada kejadian apa yang wah ini nggak bener nih gitu loh. Mungkin kalau saya pribadi ya,
salah satu kebanyakan dengar dari orang. Kalau kebanyakan dari orang, salah satu ada di waduk. Waduk itu mungkin udah tahu sendiri, yaitu adalah ular yang mengelilingi waduk itu tempat. Oke. Ada juga BK, mungkin abang tahu BK itu apa ya? Iya. Ya, nggak usah dijelasin lagi lah, kemungkinan kita tahu itu. Jadi memang titik sentral hal mistisnya itu ada di waduk. Ya, siap. Berarti untuk di area selain di waduk itu ada juga atau mungkin nggak ada atau biasa aja atau gimana? Mungkin ada di titik lain, cuman Gimana karena tuh? saya udah lama, Oh. jadi udah biasa aja gitu. Udah saking lamanya jadi titik-titiknya udah biasa aja guys, jadi nggak ada yang angker apa, nggak ada bagi Pak Rohmat ini karena ya beliau udah lama gitu, jadi bukan hal baru lagi gitu. Mungkin kalau kita yang baru kesini mungkin adalah hal baru gitu, tapi bagi Pak Rohmat karena beliau petugas di sini yang mengurus, jadi yang begitu-begitu itu udah biasa. Bahkan untuk titik-titiknya sudah tidak terlalu mengingat lagi karena udah saking biasanya tiap hari ketemu, tiap hari ngalamin. Tapi yang jadi ingatan Pak Rohmat adalah di waduk. Oke, berarti luar biasa juga ya. Ibaratnya saya sebagai pendatang di sini excited gitu mendengar bahwa wah, apalagi sampai ada korban lah gitu ibaratnya. Tidak menyangka sampai ada berapa Pak korbannya? kurang lebih antara 7 sampai 8-an. 7 sampai 8 Itu orang, mayoritas anak-anak. mayoritas anak-anak. Jadi, wah, guys, gua merinding nih. Merinding sumpah. Jadi pas tadi ngebahas korbannya tiba-tiba nggak tahu kenapa angin juga tiba-tiba kencang nih. Ada 7 sampai 8 orang. Oke, kalau gitu berarti mungkin udah cukup ya kita korek informasi dasarnya. Selebihnya biar kita langsung explore aja nanti karena sudah minta izin juga sama Pak Rohmat selaku Siap. pengurus di sini untuk menguak, menelisik atau mengeksplor. Tapi sekali lagi tujuannya bukan untuk nantang, bukan untuk hebat-hebatan atau bahkan mendeskripsikan tempat ini menjadi jauh lebih angker, bukan. Justru tujuan kita di sini adalah ingin memberitahu kepada orang yang mungkin kurang tahu bahwa kegaiban itu sebenarnya tidak perlu terlalu ditakutkan kalau kita mengerti tata caranya sebagai sesama makhluk Tuhan yang hidup berdampingan. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Untuk bagaimana nanti kita di area, saksikan terus video-video dari Merinding Hours. Jangan skip sama sekali, aktifin tanda lonceng serta jangan lupa subscribe video kita biar kita terus bisa berkembang untuk mengembangkan beberapa video-video tentang menguak beberapa tempat-tempat bisnis yang ada di area Jakarta tentunya. Oke, thank you buat Sobat Mahe. Salam Merinding Hours. Oke guys, kita udah ada di area pemakaman ya. Kita coba dari sini dulu aja untuk explore-nya. Nggak tahu sih nanti ada apa ya, kita lihat nanti aja. Karena yang begituan tuh nggak bisa dipastikan dan tidak bisa dijanjikan. Segimana reaksinya aja ya. Karena kita kan bukan mau uji nyali atau apa, bukan. Hanya rasa ingin tahu lah. Oke, yuk kita mulai. Di sini nggak tahu kenapa tadi ngerasa tertarik aja sih dengan 3 pohon ini. Kayak ada sesuatu gitu. Memang sih kalau secara batin itu di pohon ini ada hal yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Tadi gue coba interaksi juga. Ini ada 3 pohon, di sini ada 1, 2, 3. Itu reaksinya lumayan lah. Walaupun energinya tidak terlalu besar ya. Tapi sini nggak tahu ada yang lihat atau enggak ya. Dari tadi di situ saya lihat ada laki-laki di situ. Lagi ngeliatin di sini. Tapi dari tadi saya ajak ngobrol sih nggak dia nggak ngomong apa-apa. Tapi memang dia salah satu dari penunggu yang ada di areal sini. Cuma bukan yang sering menampakkan diri. Karena kalau 3 dari di sini itu bukan yang sering mungkin dilihat para warga dan sekitarnya. Bukan. Agak ngap ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Seperti yang gue bilang tadi, di sini ada sosok. Ini nggak ada angin berang. Di sini ada sosok, tapi nggak bisa diajak komunikasi. Dari tadi dia diem aja di sini. Jut. Set. Cepat. Ini mulai kenceng ya. Ayo, kalau memang mau interaksi, jangan kasih angin atau apa suara lah yang lebih bisa dimengerti. Bukan, saya bukan mau ganggu. Bentar. Jadi kurang lebih sosoknya ada di sini. Dia ada di sini. Tingginya mungkin hampir sama seperti saya sih. Bajunya hitam. Berapa lama kamu di sini? Nggak bisa diajak komunikasi. Saya bukan mau ganggu, tapi saya hanya di sini mau cari informasi tentang keberadaan kalian, karena beberapa warga sekitar itu katanya sering melihat beberapa sosok. Nah, saya mau tanya alasannya kenapa sering menampakkan diri dan sebagainya. Merasa terganggu atau bagaimana, jadi bisa saya nanti sampaikan kepada warga yang ada di sini. Ya, yang suka seliweran. Terus gimana? Hah? Di situ. Kuburannya sih lumayan terawat, di sini terawat guys. Kuburannya bersih, rapi, tidak ada sebenarnya. Kalau yang gua lihat di sini tidak terlalu mistis sebenarnya.
kalau memang kita kesini itu tidak terlalu mistis. Cuma yang namanya pemakaman ya sudah pastilah, namanya juga tempatnya orang meninggal di sini. Udah pasti yang seperti itu banyak. Cuman yang di sini kita coba cari tahu kan bukan itu, tapi yang kita coba cari tahu adalah sosok-sosok yang sedang berkembang di masyarakat, yang katanya ada kuntilanak dan sebagainya yang sering terlihat di area sini. Kalau dia memang sudah lama di situ, cuma bukan dia katanya. Katanya sih di pohon yang besar di sana. Mungkin bisa dilihat di situ ada satu pohon memang yang lumayan besar. Sudah tua sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya khadam hadap. Ya khadam roh. Ya khadam al-gaib. Khadam al-jasad. Rijal gaib. Hadir.
begitu saya salam, di situ kayak ada suara gitu. Ayo, turun. Jangan cuma bisanya nakut-nakutin orang. Kasih saya interaksi. Jangan hanya orang-orang lemah yang kamu takut-takuti. Hadir. Ayo. Angin deh. Ayo. Mana interaksinya? Kasih suara juga nggak berani. Saya tahu kamu yang sering lewat. Hah? Hati-hati. Ayo turun. Hati-hati ya. Takutnya ada tikungan. Turun. Ini sosok cewek ya di sini ya. Di sini cewek. Mungkin biasa kita sebut kuntilanak. Dia ada di pohon ini. Dan memang dia yang sering terlihat beberapa warga atau pengurus yang sering berseliweran. Tapi ini bukan yang saya lihat, itu bukan yang tinggi itu ya, karena ada lagi gitu loh. Maksudnya yang sering terlihat itu ada yang sosoknya tinggi sekali, tapi bukan ini. Tapi ini juga sama, hanya beda jenisnya. Dapat apa? Yes. Dapat apa? Di situ ada ances ya, guys. Dia lagi ngecek juga. Energinya kencang. Jadi kalau untuk beberapa orang mungkin kalau yang sedikit keimanannya lebih lemah, dia gampang memperdayanya. Biasanya dia ketawa atau ntar lewat gitu. Tapi ini berbeda, sosoknya bukan yang tinggi. Karena saya dengar di sini ada kuntilanak tinggi, itu agak sedikit membuk, tapi bukan ini. Terus dapat nggak? Hah? Mau interaksi dia di sini? Nggak tahu.
berani. Dapat nggak? Dapat nggak? Di atas warna tipis banget tapi. Iya, makanya dari tadi aku suruh turun nggak mau gitu. Tahu? Kok takut? Rumahnya ada bawah itu enggak? Gitu. Iya. Ini udah satu. Mau taruh lagi? Kita coba lagi ya. Di sini. Iya. Iya. Itu ada bekasnya. Mau Enggak, dicoba? rumahnya taruh di mana? Di situ. Di mana? Di situ tadi Enggak, aku di tuh sini. mau taruh. Di sini. Di sini. Ntar ya guys, kita coba. Ini bukan buat apa-apa, Taruh di sini. cuma buat sedikit ini aja. Taruh di sini. Gue tadi coba ritual di sana sebentar. Kita lihat apakah dia mau berinteraksi. Gue masih nggak tahu, kita coba aja. Terus kalau di sana dapat sesuatu bilang ya. Oh ya. Dia lagi di atas, dia nggak mau turun. Dari tadi udah gua coba ini, dia nggak mau turun. Energinya masih etoplasma atau ops, belum memadat, jadi belum bisa tertangkap secara mata zohir atau mata lahir. Tapi bagi kalian mungkin yang memiliki six signs atau indigo, mungkin bisa lihat sesuatu di atas atau di sekeliling pohonnya. Kenceng loh, energinya kenceng loh. Ini gue heran nggak mau ini dia. Tadi kata Sinca sih ada di situ, cuma masih tipis, ya masih berupa orbs sih. Kalau gue bilang kita berupa orbs. Jadi di metafisik itu ada yang namanya orbs atau etoplasma. Itu adalah perwujudan energi dari makhluk gaib sebelum dia bisa memadat atau terlihat yang seperti sering dilihat orang, ya itu bisa dinamakan penampakan atau sebagainya.